Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Aryani, NIM 204201865, kelas 1 HPGMI. Saya akan mempresentasikan materi tentang talak dan pembagiannya serta jenisnya dan akibat-akibat yang terjadinya talak. Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata itla yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan. Baik pemutusan itu terjadi pada masa kini, jika talak itu berupa talak bain, maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah, jika talak berupa talak raj'i, dengan menggunakan lafaz tertentu. Hukum-hukum talak ada 5, yaitu 1. Wajib jika terjadi konflik antara pasangan suami istri. Hakim menugaskan mediator 2 orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu, kedua mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami istri tersebut harus bercerai. Maka suami harus menceraikan istrinya. 2. Sunnah. Seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib, seperti sholat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. 3. Mubah. Talak boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan. 4. Makruh. Bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami istri baik-baik saja. 5. Haram. Apabila seorang istri diceraikan dalam keadaan haid atau keadaan suci, dalam keadaan ketika ia telah disetubuhi di dalam masa suci tersebut. Rukun dan syarat talak. Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada 4, yaitu sebagai berikut. 1. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Kedua, istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. 3. Sihat talak. Kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sarih atau jelas maupun kinayah, sindiran, baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tunawicara ataupun dengan suruhan orang lain. 4. Sengaja. Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan mutalik, suami yang mentalak, mutalakoh, istri yang ditalak yang diucapkan. Macam-macam dan bentuk talak. 1. Talak sunni. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. 2. Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. 3. Talak la sunni wala bid'i. Talak la sunni wala bid'i yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil. 4. Talak sarih, yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sarih atau tegas, seperti dengan mengucapkan aku cerai atau kamu telah aku cerai. 5. Talak kinayah, yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan, atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. 6. Talak raj'i, yaitu talak 1 atau 2 yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa diganti rugi
Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar, baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. 7. Talak ba'in, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya, di mana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar. Baru ulama fikih membagi talak ba'in menjadi talak ba'in kubro dan talak ba'in sugro. Talak ba'in sugro adalah talak raj'i yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan atau khulu. 8. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu. 9. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya membaca dan memahami isi dan maksudnya. 10. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tunawicara, isyarat bagi suami yang tunawicara atau bisu. 11. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. 12. Talak munjas dan mu'alak. Talak munjas adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu telah dicerai," maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak mu'alak yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. 13. Talak tahir dan tamli. Talak tahir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Aku serahkan urusanmu," atau "Kepadamu urusanmu berada di tanganmu sendiri." Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan, "Berarti aku telah ditalak," maka berarti ia telah ditalak satu raj'i. 14. Hulu atau talak tebus. Hulu menurut bahasa diambil dari hatas taubah yang artinya melepaskan pakaian karena perempuan adalah pakaian bagi laki-laki secara majas. 15. Dihar. Dihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga istrinya itu haram atasnya, seperti ungkapan, "Engkau tampak seperti punggung ibuku." 16. Ila. Menurut bahasa, ila adalah sumpah, sedangkan menurut syara, ila adalah bersumpah tidak akan menggauli istri secara mutlak atau selama lebih dari 4 bulan. 17. Li'an. Li'an ialah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya atau berzina. Alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan li'an apabila ia telah menuduh istrinya berzina. 18. Fasak. Fasak artinya merusak atau putus. Maksud fasak ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri. Hikmah talak. Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga, kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini, kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut, dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.